Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fandi Ahmad, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 10 Kebondalem, Kabupaten Pemalang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan video saya terkait tentang tugas koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2. Model refleksi yang saya gunakan ada 4. Yang pertama, peristiwa. Yang kedua, perasaan. Yang ketiga, pembelajaran. Dan yang keempat, penerapan ke depan. Peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang bagi saya setelah mempelajari modul 1.1 adalah saat saya mengetahui bahwa pembelajaran yang sebenarnya adalah pembelajaran yang berpihak pada murid dan guru memiliki peran menuntun tumbuh atau hidupnya kodrat pada diri anak, bahwa kodrat pada diri anak terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutnya, mendidik bukan hanya sekedar mengajar saja, melainkan juga menumbuhkan budi pekerti yang baik pada diri anak. Selanjutnya, momen yang paling penting atau menantang bagi saya setelah saya mempelajari modul 1.2 adalah saya harus mengimplementasikan nilai-nilai dan peran guru penggerak agar menciptakan profil pelajar Pancasila. Peristiwa selanjutnya, peran sebagai seorang guru bukan hanya dalam pembelajaran di kelas saja, akan tetapi juga harus melibatkan berbagai pihak. Adapun kaitan antara modul 1.1 dengan modul 1.2 yang saya pahami adalah bahwa filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara mengajarkan bersifat menuntun, sehingga guru sebagai pemimpin pembelajaran harus berpihak pada murid. Dan dalam upaya menuntun kodrat pada anak, seorang guru harus mempunyai nilai-nilai guru penggerak yang terdiri dari 5 nilai. Yang pertama, berpihak pada murid. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, reflektif. Yang keempat, inovatif. Dan yang kelima, kolaboratif. Semua itu untuk menjalankan perannya sebagai guru penggerak agar mampu menetapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Model refleksi yang kedua adalah perasaan, bahwa saat momen itu terjadi, hal yang saya rasakan adalah saya bagaikan bangun dari sebuah mimpi yang panjang. Di situ saya merasa dibangkitkan kembali semangat saya sebagai seorang guru, bahwa saya harus menjadi seorang guru yang lebih baik ke depan dengan mengembangkan nilai guru penggerak yang sudah saya pelajari, serta saya dapat memaksimalkan peran sebagai seorang guru penggerak. Selain itu, saya juga harus bersyukur bisa mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 11 ini, karena di sini saya banyak sekali ilmu dan wawasan yang saya dapatkan yang mungkin tidak akan saya dapatkan di tempat yang lain, serta dapat menambah persaudaraan bersama teman-teman calon guru penggerak angkatan 11 ini. Model refleksi yang ketiga adalah pembelajaran. Sebelum momen itu terjadi, saya sempat berpikir bahwa seorang peserta didik merupakan sebuah objek pembelajaran dan pendidik atau guru hanya bertugas mentransferkan materi pelajaran saja tanpa memperdulikan pemahaman karakter yang ada pada diri peserta didik. Walaupun sebenarnya sejak awal saya sudah mengetahui pembelajaran yang berpusat pada murid, namun pada kenyataannya ketika praktek di dalam kelas masih belum maksimal dan masih harus ditingkatkan. Adapun pembelajaran yang saya dapatkan setelah saya mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, sekarang saya berpikir bahwa seorang peserta didik merupakan subjek pembelajaran dan pendidik atau guru bertugas sebagai fasilitator. Guru bisa menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan menerapkan nilai-nilai guru penggerak yang telah didapatkan dan menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Adapun model refleksi yang keempat adalah penerapan saya ke depan. Saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan memperhatikan kodrat yang ada dalam diri anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Penerapan selanjutnya, saya juga akan mengembangkan diri saya secara berkelanjutan serta konsisten untuk mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai serta peran sebagai seorang guru penggerak. untuk membantu mengembangkan serta menguatkan nilai-nilai dan peran guru penggerak,
Maka sebagai seorang guru, saya akan terus berinovasi dalam setiap pembelajaran, proaktif dalam komunitas praktisi, berkolaborasi dengan berbagai pihak secara aktif dengan cara mengikuti berbagai pelatihan atau workshop baik di dalam negeri maupun di luar negeri.